Hey guys, saya mau cerita nih bagi para kalian, khususnya orang tua, terus kakak-kakak, mbak-mbak, mas-mas, atau punya adik keponakan atau adik saudara gitu. Kalau pengen sesuatu atau lagi balon, cuman ini nih, cuman ini nih tuh apa balon air, ya semua dibeliin lah. Oh, ya daripada anaknya nangis mendingan dibeliin gitu. Maaf banget nih sebelumnya, emang ini juga kan yang para pedagang itu bekerja dan usaha. Kalau anaknya udah nunjuk sesuatu yang dia mau, dibeliin lah. Kalau paling berapa sih harganya, murah, cuman paling murah tuh 10.000, yang standar 15, terus 12.000 gitu. 12.000, 10.000, 15.000. Terus kalau nggak gini sebenarnya mah murah gitu. Nah, kalian jadi ini kok apa, jadi beli sesuatu buat anak itu berkah, nggak jadi susah gitu istilahnya. Makanya kalau ada apa-apa, maupun anak atau ponakan atau yang lainnya, dibeliin itu berkah kok, nggak bakalan jadi susah. Ini juga kan jualan balon, jualan mainan, terus jualan beraneka beragam mainan anak-anak lah gitu. Makanya di apa, kalau anaknya mau itu harus dibeliin, jangan sampai nangis gitu. Saya juga nanti akan merasakan seperti itu, dan saya juga dulunya pas waktu masih kecil juga, atau ya umur berapa lah gitu, tetap mau balon ya orang tua saya mah alhamdulillah dibeliin gitu. Sedangkan dua orang tua atau mas-mas, mbak-mbak, kakak yang lainnya, dengan dia sendiri mau apa-apa dibeli, yang apalagi yang nggak butuh. Kalau yang butuh atau anaknya mau apa, anak kecilnya mau mainan itu kayak balon, balon terbang, terus balon air, balon gembungan lah bisa aja, nggak dibeli padahal itu murah gitu. Ini juga bro, balon air juga segini tuh, ini cuma 10.000, 12.000 gitu. Emang standarnya balon air 10 gitu, 10.000, 12 lah, nggak mahal kok harga segitu mah gitu. Makanya kata saya tuh bingung, ini orang-orang kalau anaknya atau ponakan saudara-saudaranya yang punya anak kecil pengen balon terbang, terus balon air, bilangnya ada, udah punya, padahal belum. Nggak tahu juga sih kalau yang benar-benar udah ada mah gitu. Kalau yang belum dibeliin lah itu, kasihan anaknya jangan sampai nangis. Ada juga ada yang anaknya sampai nangis, nangis banget lah, kasihan gitu. Padahal nggak seberapa harga balon terbang ini, ya palingan 10.000 lah, 12. Yang murah mah 10. Kalau standar seharusnya sih balon terbang kayak gini 15.000 gitu, karena modalnya juga lumayan gitu. Modalnya itu lumayan gede lah, cukup di iniin lah, istilahnya diperhitungkan seperti itu. Makanya tolong banget gitu.
ada gini, maksud saya tuh ada orang beli tapi nawarnya itu kebangetan gitu, terlalu anjlok harganya. Jadi dibilang untung mah enggak, biasanya juga enggak, standarnya enggak, malah yang ada rugi gitu. Istilahnya kita atau yang jualan dagang kayak gini, kalau yang nawarnya anjlok kan suka bingung, kalau nggak dikasih kayak gimana, kalau dikasih nanti buat modalin lagi bingung gitu. Zaman sekarang memang susah nyari pekerjaan, mendingan dagang. Orang-orang yang bertinggi juga istilahnya sekolah tinggi, terus yang sarjana juga pada kerjanya dagang. Kalau kerja di luaran itu susah. Kenapa susah ya? Pertama udah daftar, terus yang kedua lama nungguin, nggak daftar gitu. Makanya kayak saya juga kayak gini, jadi pedagang usaha, punya usaha sendiri, alhamdulillah, punya balon terbang, terus balon gelembungan, balon cair bisa bilang kayak gitu. Terus kalau ada mos-mos anak-anak SMP atau anak SD, terus MPLS tuh murid-murid baru lah gitu, balon karet. Nah, saya juga ada gitu. Kalau yang ada pesanan gitu, tapi bingung saya, anak-anak kecil itu yang pengen dia itu nggak dicapai sampai nangis, jerit-jerit lah, bisa dibilang nangis kejar-kejar gitu. Nangis kejar-kejar itu nangisnya nangis banget gitu. Kadang saya pikir ini orang cuman istilahnya 10.000, 12.000, paling kalau ini mah 15.000 juga gak mahal, yang udah dihitungnya modalnya lumayan kan. Saya mah kalau jual sih 12.000, seharusnya 15.000, ya udah apa. Kalau misalkan ada yang nawar 10.000 ya saya kasih juga. Kalau yang nawarnya turun dari 10.000 saya nggak kasih, terus terang aja. Soalnya dimodalin lagi kayak gini nih guys, sama balon air juga. Makanya suka bingung gitu. Sekali lagi ya, buat para kalian semua, maaf semuanya gitu ya. Saya nggak maksud apa-apa, cuman bilangin saja kalau anak kecil pengen apa-apa dibeliin. Saya juga merasakan dulu begitu. Nanti kalau saya juga kalau punya anak sama ngalamin juga, ngalamin anak saya nantinya pengen sesuatu, kayak pengen mainan, pengen apa, saya kasih, saya turutin, tapi asalkan diberi nasihat ke depannya, terus harus nurut, harus apa gitu lah, setelah kalian masing-masing gitu. Setelah ini apa ya namanya, para orang tua, para kakak-kakak, mas-mas, mbak-mbak itu dinasehatin baik-baik anak kecilnya gitu. Gak mungkin lah duit 10.000 nggak ada, 12.000, 15.000 nggak ada, nggak mungkin aja ada. Oh pasti megang, nggak mungkin nggak punya uang sih lah, ini yang dibikin pahit mah gitu. Tapi kan kalau begitu ngomong kayak gitu, nanti kalau benerannya gimana kan bingung tuh. Kalau benerannya kan
nanti suatu saat. Kan kata orang mah omongan adalah doa, ya kan? Tapi kalau dia ngomongnya begitu, di kenyataan gimana? Kan jadi ini, jadi apa ya, lucu sendiri lah. Dia yang ngomong sendiri malah istilahnya malah beneran lagi gitu. Makanya tolong banget lah para kalian semua gitu. Terus juga ini guys, yang paling lucu ini ada orang eh, lihat balon terbang gitu, atau melihat mainan lah, mainan beraneka macam-macam gitu, beraneka ragam macam-macam mainan anak-anak gitu. Terus anaknya itu matanya ditutup tahu, terus habis itu tutup terus apa lagi ya, terus nengoknya suruh, kan misalkan nih ada orang jualan, orang dagang mainan ya, mainan anak-anak gitu. Terus itu misalkan balonnya dari sebelah kanan, nah, anaknya itu suruh nengok ke kiri, kan lucu banget. Kadang itu kan kalau ada yang topi kan biasanya topinya itu suka ke bawahin biar nggak ngeliat dianya. Kan kalau kayak gitu nggak boleh, itu sama aja dia menutup rezeki dia sendiri gitu. Sebenarnya nggak boleh itu. Kenapa nggak boleh ya gitu? Sama saja mengajarkan pada anak itu yang tidak baik gitu. Sama aja lah, contohnya kayak mengajarkan dia tidak ramah ke orang lain, ke orang-orang kecil gitu, orang-orang pedagang yang lagi usaha kerja, misalnya mah menghargai gitu. Kalau dianya mau dibeliin gitu, apa susahnya gitu? Gak susah kok beliin yang harganya cuma 10, 12 ribu, 15 ribu paling ininya gitu. Gak mahal harga segitu mah. Jujur aja, modal semuanya ini gede bukan kecil. Jadi kalau ngargain kurang mah bingung juga gitu ngejualnya. Kalau misalkan harga dari kita apa modalin terus jualnya, saya mah jujur aja ini mah untung sedikit gitu, untung sedikit juga alhamdulillah gitu. Tapi ya para pembelinya itu loh yang suka kayak gitu. Padahal ya gimana lagi, ya udah nggak apa-apa, rezeki mah alhamdulillah ya istilahnya apa ya namanya, rezeki mah udah ada yang ngatur, nggak usah takut istilahnya sepi, nggak takut istilahnya apa ya namanya, orang apa sih namanya, gak laku lah gitu. Insya Allah kalau udah ada jalan dan beritikad mau jualan kerja itu apa aja gitu, yang penting mah halal usahanya ya, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala juga berkehendak mengasihi kita rezeki yang berlimpah seperti itu. Walaupun banyak ada godaan kayak anak kecilnya yang barusan saya bilang ya, anak kecilnya matanya ditutup, yang jualan mainannya dari sebelah kiri suruh nengoknya ke kanan, terus orang jualannya sebelah kanan juga suruh nengoknya sebelah kiri gitu. Kadang ayo bingung, ada ya orang begitu. Terus kata bapak saya juga kan jualan juga, tapi bapak saya mam ada mainannya juga itu. Insya Allah juga saya jualannya ada mainannya juga gitu, mainan apa aja gitu, banyak caranya gitu. Sama kan saya bilang ke ini bapak saya gitu kan, terus kata bapak saya emang
emang banyak kayak gitu yang ini. Tapi kata bapak saya mah udah nggak apa-apa. Terus itu apa lagi, cuman tawa doang terus bilang gitu, udah nggak apa-apa. Rezeki mah nggak kemana, rezeki mah sudah ada yang ngatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Udah, kayak cuman curhat gitu aja sih. Tuh. Sekali lagi nih, kalau anak kecil maupun ponakan saudara atau anak sendiri, tolong dibeliin kalau mau apa-apa. Soalnya nanti juga dia kerja obat untuk kita, untuk orang tua gitu, untuk ya orang tua dia gitu, enaknya tersebut gitu. Dia kan nanti berjasa ke depannya. Oh iya, dia tahu betapa hidup ini, cari usaha itu sangat rumit, susah gitu. Makanya pasti belajar dari kecil gitu. Boleh kata orang prihatin lah pemborosan gitu, boleh. Tapi kan kalau terlalu ini, terlalu nggak, kalau nggak apa ya namanya, nggak nurutin apa kemauan anak kecil kan kasihan, jadi nangis. Itu nangis kayak nangis banget itu kok, kasihan banget, maksudnya capek gitu. Anak sekecil itu istilahnya nangis sampai nggak kayak gimana gitu, tahu sendiri lah, nggak usah diceritain juga. Padahal pengen itu doang gitu. Giliran yang orang dewasa, orang-orang para remaja lah bisa dibilang kayak gitulah, dan yang beli mahal-mahal bisa, orang tuanya juga bisa, yang beli apa yang nggak sesuai kebutuhan bisa dibeli, kan buat anaknya enggak. Kan itu namanya bisa dibilang sih ini enggak apa ya, enggak menyenangi anaknya lah gitu. Terus enggak apa ya, menyenangi keturutan anak kecil itu. Gampang anak kecil mah, kalau dia mau tinggal beliin. Sama aja kalian itu membantu orang yang lagi kerja, lagi usaha dagangan gitu. Kalian membeli itu sama dengan kalian mempermudah rezeki orang, terus mempermudah rezeki kita sendiri ke depannya gitu. Insya Allah lah istilahnya, kalian beli sesuatu yang misalkan terutama buat anak gitu, insya Allah depannya berkah. Mungkin kita menjadi sengsara terus jadi miskin, nggak mungkin gitu. Anak itu pas kecilnya emang pengen sesuatu banyak istilahnya, pengennya. Nanti gedenya juga gitu kok, dia kerja nantinya buat orang tuanya. Terus istilahnya, oh iya dulu aku ini dibeliin mainan terus, dibeliin ya apa aja lah mainannya gitu. Terus ntar aku balas budi, terus berjasa pada kedua orang tua dengan kerja, dengan mencari rezeki yang halal gitu. Sama gitu, nanti balikannya lagi begitu tuh. Jadi ke kaliannya juga berkah lah. Sekali lagi saya bilangin nih kalian semua, berkah. Terus bakal jadi sengsara lah dia mah, bakal jadi miskin gitu. Apa cara kata
apa ya namanya itu ya, secara baku lah bisa dibilang gitu. Ya udahlah, sekian dari saya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, menyimak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga juga kalian semua mengerti lah apa yang dimaksud oleh saya gitu. Pasti kalian juga ngerti bapak usahanya mencari uang untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari, intinya gitu sih saya mah buat video ini. Saling mencari ilmu, saling memahami juga, saling memaafkan satu sama lain gitu. Walaupun kita sendiri nggak punya salah. Sekali lagi saya mohon maaf kalau saya tidak sopan atau yang lainnya. Sekali lagi saya mohon maaf, karena kalau nggak seperti ini saya nggak buat video atau edukasi lah, saya bilang kasihan lah anak-anak kecil itu nggak capaian sehingga nangis banget gitu. Tolonglah, kalau anak mau mau beli sesuatu, tolong beliin, mau berapapun harganya, tolong. Nanti kedepannya dia akan berjasa kepada kita sendiri atau sebagai orang tua gitu. Semuanya terima kasih yang sudah menonton edukasi ini, dan jangan lupa untuk subscribe dan like videonya, dan serta bagikan untuk positif lainnya edukasi video ini. Oke, terima kasih. Selamat pagi dan selamat siang serta sore dan malam untuk kalian semua. Ini usaha saya banyak kok, masih banyak di sana, emang lagi segini, alhamdulillah tinggal dikit tuh.